أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Haji Rohia yang kami hormati Bapak Imam Khatib dari Masjid Al-Barokah, yang kami hormati Bapak Ketua DKI Masjid Al-Barokah beserta pengurus, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu semua solusi rahmat Allah. Puji dan syukur langsung tidak terpanjatkan. Puji dan syukur tidak terpanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat dan ketuala pada hari ini kita semua dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah akan lanjutkan dengan kajian subuh. Dan sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Haji Rohia. Salawat dan salam beriring kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita buka kajian pada pagi yang kita ini kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu ila asfali safilin. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد. معاشر المسلمين, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita akan membahas berkaitan dengan keistimewaan di 10 terakhir Ramadan. Dikarenakan kita sudah memasuki 10 terakhir Ramadan, maka penting bagi kita untuk mengukur sudah seberapa jauhkah kualitas puasa kita dari sejak awal Ramadan hingga sampai kini. Dan di 10 terakhir Ramadan ini adalah puncak daripada puasa Ramadan kita. Nah, kalau kita misalkan rasakan ada perbedaan yang mencolok dari diri kita dari mulai awal Ramadan sampai sekarang, maka kualitas puasa kita berarti meningkat. Contoh, awal Ramadan semangat dan terus semangat, dan baca Qur'annya semangat, sholatnya tambah banyak, dan di akhir Ramadan tambah lagi semangat, tambah lagi banyak ibadahnya, berarti kualitasnya bisa dilihat di 10 terakhir Ramadan. Jadi alat ukur kita ketika mau tahu seberapa baguskah kualitas puasa kita adalah di 10 terakhir Ramadan ini. Orang biasanya Bapak Ibu, kalau sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, nikmatnya dalam ibadah, maka dia akan ketagihan. Dia akan terus banyak ibadah. Dan di 10 terakhir Ramadan, kalau dia sudah betul-betul merasakan nikmatnya dalam beribadah, dia akan lebih tingkatkan lagi ibadahnya. Makanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat idza dakhala al-'ashr min Ramadan shadda an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi'izarahu wa ahya laylahu wa iqaza ahlahu.
Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwasanya kalau sudah masuk 10 terakhir Ramadan, maka Rasulullah SAW itu dia mengencangkan mizar, itu artinya adalah sarungnya. Ini bahasa kiasan, kinayah. Kenapa? Ngapain kok dikencangkan sarung? Apa hubungannya? Kita harus pahami bahasa kiasan ini. Ketika Rasulullah maknanya 10 terakhir mengencangkan sarungnya, berarti di situ Rasulullah memperketat dalam masalah disiplin ibadahnya. Dia lebih banyak lagi beribadah karena dia merasakan halawatul iman, artinya begitu manisnya iman, maka dia kemudian memperbanyak sholat-sholatnya di situ. Jadi sholat itu bukan hanya sholat wajib yang diperbanyak, sholat wajibnya saja, tetapi juga sholat sunnahnya yang diperbanyak. Sholat sunnah rawatib, dalam hadis disebutkan siapa yang sholat sunnah rawatib maka akan dibangunkan baginya masjid ketika di hadapan rumah, baitun fil jannah, baitun fil jannah, rumah ketika di yaumil akhir. Ada juga sholat isyraq yang kita tahu bersama. Bahwasanya kalau barang siapa yang dia duduk di masjid lalu kemudian dia berzikir menunggu sampai waktunya isyraq lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya adalah sama seperti dia mengajikan haji dan umrah tamatan sempurna. Kalau hajinya beda, hajinya nanti, tapi pahalanya itu menyerupai dengan pahala haji dan umrah bagi mereka yang sholat isyraq, itu besar pahalanya. Kalau hajinya nanti, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan untuk haji dan juga umrah di kedua tanah suci yaitu Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini cak Bapak Ibu. Amin. Supaya kita bisa berangkat sama-sama. Amin. Ya, amin. Insyaallah. Tapi jangan amin aja. Nabung. Daftar haji. Baik, lalu kemudian Rasulullah mengikat sarungnya di sini. Dia meninggalkan semua kegiatan-kegiatan duniawinya. Dia maksimalkan ibadahnya kepada Allah. Di sini juga dia bahkan rela untuk meninggalkan segala kebutuhan biologisnya. Maknanya di sini untuk berada di masjid, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lalu apa lagi yang dilakukan oleh Rasulullah? Ahya lailan. Ahya lailan itu artinya menghidupkan malam. Menghidupkan malam dengan cara bagaimana? Dengan cara qiyamul lail, dengan cara tahajud. Ini harus kita pahami. Qiyamul lail ini sedikit berbeda katanya. Dua kata yang berbeda. Qiyamul lail artinya dia bangun malam. Kalau tahajud, nah ini yajtahid, ya, berarti dia berusaha bersungguh-sungguh menahan kantuknya. Makanya kalau kita berangkat, nah ini saya kembali lagi, kalau kita pergi ke Saudi Arabia di kota suci Makkah, ketika kita sholat 10 terakhir Ramadan itu tarawihnya berbeda dengan di hari-hari yang sebelumnya. Di sana berdasarkan pengalaman di 10 terakhir Ramadan biasanya imamnya itu sholatnya enggak sampai selesai witir. Jadi sholat tarawihnya itu 8 yang pertama itu dia berhenti lalu duduk sejenak menunggu sampai jam setengah 12 atau jam 12 malam, lalu kemudian baru mereka bangun lagi sholat tarawih lagi, lalu kemudian ditutup dengan witir. Biasanya sampai jam 2, jam setengah 1, paling lama biasanya jam 2. Lalu kemudian di sini kita pahami maknanya tarawih itu artinya kenapa disebut tarawih itu dia ada di situ istirahat rohah, dari kata rahah ada istirahat. Nah istirahat sejenak itu ngapain? Dia berzikir, dia bersolawat, dia menenangkan dirinya, mendekatkan dirinya kepada Allah, dan kemudian dia bangkit lagi untuk melaksanakan qiyamul lail. Ini qiyamul lail. Dan juga tahajud. Ya, tahajud itu akhirnya berusaha sungguh-sungguh nahan ngantuk. Dia
bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Lalu kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah bukan hanya untuk dirinya sendiri, dia juga ayqaza ahlahu. Artinya dia juga membangunkan keluarganya. Dia tidak ingin hanya dirinya sendiri, dia tidak ingin mementingkan dirinya, dia juga membangunkan keluarganya, bangunkan istrinya, dibangunkan keluarganya supaya mereka ikut sholat malam. Kenapa 10 terakhir Ramadan? Setidaknya ada dua hal penting yang terdapat di dalam 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini harus dicari. Dia tidak bisa dengan nebak-nebak 27, 25, 23. Gak bisa dengan tebak-tebakan. Hitung-hitungan, oh kira-kira berapa lah itu, kayak togel ya, hitung-hitung. Gak bisa. Dia harus betul-betul dicari. Dan mencarinya berarti kita yang harus mencari. Dia tidak akan datang, kita yang harus mencari. Dan lalu bagaimana untuk mengetahui itu? Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kemudian disebutkan juga di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lihat, anzalna itu beda dengan nuzul. Kalau nazal itu artinya turun, tapi turun itu tidak sekaligus. Kalau anzalna berarti dia turun sekaligus. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz itu menuju ke langit dunia itu secara sekaligus. Makanya anzalna disebut anzalna, bukan nuzul. Kalau nuzul itu berarti turun tapi sedikit-sedikit. Lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad berupa wahyu melalui malaikat Jibril itu sedikit demi sedikit. Ada yang satu ayat, ada yang satu surah, sedikit demi sedikit berdasarkan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa itu. Nah, Lailatul Qadar ini ada yang mengatakan 1000 bulan. Coba kita bahas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan ia Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, ini kalimat penting yang harus kita pahami. Ketika Allah menyatakan wa ma adraka, berarti kamu enggak akan tahu. Ini adalah rahasiaku, kata Allah. Otakmu tidak akan mampu untuk menalar daripada makna Lailatul Qadar. Itu maksudnya. Allah menyatakan demikian. Maka yang di surah-surah yang lain, was-samaa'i wat-thariq, wa ma adraka mat-thariq, an-najmu ats-tsaqib. Coba lihat. Kenapa Allah bilang wa ma adraka mat-thariq? Was-sama, dan demi langit, at-thariq. At-thariq ini artinya adalah yang mengetuk di ketika malam. Wa ma adraka mat-thariq, dan tahukah engkau apa yang mengetuk ketika malam? An-najmu ats-tsaqib, yaitu bintang yang cahayanya menembus langit. Dan setelah orang-orang astronot berangkat ke langit, NASA berangkat ke langit menggunakan radio, mereka merekam suara sebuah bintang yang disebut dengan bintang Pursa, yang cahayanya betul-betul menembus langit, masanya itu beratnya kurang lebih radiusnya 1 juta kilometer dan bersuara seperti mengetuk tok tok tok. Dan kamu kata Allah cuma tahu cuma itu, cuma itulah yang kau ketahui, kata Allah. Begitu juga dengan Lailatul Qadar, Allah cuma kasih tahu sedikit. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, cuma Allah kasih tahu, inilah yang aku kasih tahu apa itu malam Lailatul Qadar. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan ingat,
Allah berkata di dalam Al-Quran ini, bukan maknanya kita langsung menerjemahkan secara literal 1000 bulan, bukan. Coba sekarang kalau saya bilang kepada Anda, saya bilang begini, saya akan berikan kepada Anda 1000 alasan. Saya akan menyampaikan kepada Anda 1000 alasan. 1000 alasan maknanya di sini bukan 1000 alasan, tetapi banyak sekali alasan. Ketika Allah mengatakan 1000 bulan, maknanya banyak sekali bulan yang tak terhitung bahkan jumlahnya. Jadi rahasia daripada malam Lailatul Qadar itu ketika kita membaca kata dalam surah Al-Quran, misalkan Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu akan terus kita seperti ucapkan secara terus menerus lebih bahkan dari 1000 bulan. Jadi kita hidup di dunia misalkan cuma 63 tahun, 62 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada yang bahkan cuma 40 tahun. Ini kalau kita mengucapkan Alif Lam Mim yang pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan, dan ketika itu dibacakan di malam Lailatul Qadar, dia akan seakan-akan membaca lebih bahkan daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Itu jadi pahala yang luar biasa di malam Lailatul Qadar. Makanya Rasulullah aiqadha ahlahu, ayo bangun, kata Rasulullah keluarganya, ayo bangun aja keluarganya semua, ayo kita bangunlah katanya. Karena ini kita harus mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu ketika di malam Lailatul Qadar Allah berikan kepada kita malam daripada 10 terakhir Ramadan itu, hanyalah tidak lain melainkan untuk supaya kita lebih optimal lagi beribadah. Karena ketika kita sudah tahu malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 terakhir Ramadan, Allah a'lam bishawab, karena ini rahasia Allah, maka kita akan mencarinya, berusaha. Bukan di malam-malam ganjil saja, ada yang bilang 27, ini nggak bisa ditebak. Yang ada kita harus mencarinya sampai kita merasakan bahwasanya seakan-akan kita telah menemukan malam Lailatul Qadar. Dan bagaimana untuk cara tahunya? Cara tahunya berarti disebutkan lagi di dalam surah Al-Qadar bagaimana? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu. Makanya malam Lailatul Qadar ini disebut malam yang mulia. Ada yang bilang malam yang sempit. Kenapa disebut sempit? Karena malaikat pada waktu itu turun, jumlahnya ribuan malaikat, dan diketuai atau dikomandoi oleh malaikat Jibril. Roh di sini adalah Ruhul Amin, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu diberikan oleh Allah apa? Oleh Allah gelar khusus. Kenapa diberikan oleh Allah gelar khusus malaikat Jibril? Kenapa tidak sama kayak malaikat maut, malaikat Mikail? Kenapa yang lain tidak diberikan gelar khusus? Kenapa malaikat Jibril yang diberikan oleh Allah gelar khusus? Karena Jibril adalah malaikat yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Lihat ketika Al-Quran diturunkan melalui seorang malaikat, maka malaikat tersebut langsung mendapatkan gelar kemuliaan dari Allah, disebut dengan Ruhul Amin. Ketika diturunkan di Makkah, maka Makkah menjadi apa? Makkatul Mukarramah, Makkah tempat yang mulia. Ketika diturunkan di Madinah Al-Quran, maka Madinah berubah menjadi nama apa? Al-Madinah Al-Munawwarah. Madinah tempat kota yang bercahaya, cahayanya Al-Quran. Ketika dia diturunkan kepada seorang abad, seorang hambanya, maka dia akan menjadi apa? Menjadi pedoman dalam hidupnya. Dan ketika di yaumil akhir akan ditaruh oleh Allah sebuah mahkota di atas kepalanya. Dan bahkan dia bisa menyeret keluarganya, bapaknya, ibunya, anak-anaknya, dia bisa seret. Inilah Al-Quran. Dan ketika kita meninggal, tidak ada lagi yang mau menyelamatkan kita.
enggak juga bapak kita, enggak ibu kita, enggak anak kita. Yang hanya menyelamatkan kita adalah dari keluarga kita yang hafiz Quran. Ketika dia hafiz Quran, dia bisa menolong orang tuanya di yaumil akhir. Maka ketika kita meninggal nanti Bapak Ibu, kita wallahu a'lam akan bisa berjumpa lagi dengan keluarga kita atau tidak. Hanya Al-Quran lah yang bisa menyelamatkan kita. Nah, sekarang kita membahas lagi. Ada dua hal utama kualitas puasa Ramadan. Yang pertama adalah di dalam Al-Quran disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Tujuannya adalah apa? Supaya kita ini meningkatkan ibadah. Kalau sudah di bulan Ramadan, di awal Ramadan dia semangat, terus di akhir dia lebih semangat lagi, berarti ada peningkatan ibadah. Peningkatan ibadah ini maknanya adalah bagian daripada penghambaan kepada Allah. Dia menghambakan diri kepada Allah. Makanya sholatnya harus diperbanyak. Lalu bagaimana orang-orang yang tattaqun itu? Alladzina yu'minuna billah wa yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, jadi orang-orang yang mendirikan sholat dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sholat-sholat wajibnya, tapi juga sholat-sholat sunnahnya dan sholat-sholat rawatibnya, kemudian sholat qiyamul lail, tahajud, sholat duha, sholat isyraq, sholat apa lagi yang lain, ya, sholat taubah dan sholat sunat yang lainnya seperti sholat tahiyatul masjid, sholat setelah wudu, sholat bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Maka di sini adalah ada peningkatan ibadah. Kalau cuma sholatnya sholat biasa saja berarti belum ada peningkatan ibadah. Ketika sudah ada penambahan sholat sunat yang lain, berarti sudah ada penambahan ibadah. Maka dia termasuk golongan yang tattaqun tadi. Tattaqun di sini fi'il mudhari', yang dia ini artinya berkelanjutan. Jadi bukan hanya sekarang tapi terus berkelanjutan. Nah, berkelanjutan ini juga dikatakan kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka salamun, kata Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulama bilang, ada yang mengatakan salam di sini adanya kedamaian. Damaian sampai dengan waktu fajar. Ya. Akan tetapi ulama yang lain bilang salamun hiya hatta matla'il fajr ini adalah berkelanjutan. Bukan hanya pada waktu fajar, akan tetapi kedamaian yang terus-menerus sampai dia kembali dihidupkan ketika kelak dia di yaumil akhir, di hari akhir, dan dia terus mendapatkan kedamaian tersebut. Inilah orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Ada kedamaian di hatinya. Makanya ibadahnya, orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, ibadahnya akan terus-menerus ada peningkatan. Dia akan terus konsisten, terus merasakan kedamaian di dalam hatinya sampai tulu'il fajar, sampai dia kemudian dibangkitkan kembali nanti di hari kiamat. Baru dia akan merasakan kenikmatan di akhirat, kenikmatan surga yang luar biasa. Kemudian yang kedua daripada kualitas puasa Ramadan adalah al-bu'dul insani wal bu'dul ijtimai. Artinya adalah dimensi sosial, hubungan dengan sesama manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari harta yang kami berikan mereka berinfak. Maka infak ini Bapak Ibu, ini diprogramkan, diplanningkan, direncanakan. Jadi khusus di bulan Ramadan, nabung 30.000 setiap hari, setiap bulan. Kalau enggak bisa setiap hari, setiap bulan. Kalau enggak mampu ya 1.000 setiap hari, 1.000 kumpulin. Buat apa? Buat infak di bulan Ramadan. Diplanningkan, direncanakan. Dengan adanya kita dimensi sosial, maka di sini disebutkan juga di dalam hadis, as-siyamu junnatun.
fala yarfus wa la yajhal wa inna imra'an qatalahu aw syatimahu falyaqul inni sha'im marratain. Jadi ketika kita dalam kondisi berpuasa lalu kemudian kita berinfak di situ, maka ianya akan menyelamatkan kita dari perbuatan-perbuatan buruk. Seperti layaknya sholat. Sholat tanha anil fahsya wal munkar. Nah, kalau orang sholatnya itu udah baik, maka dia nggak akan mau berkata-kata kotor. Susah mulutnya mau keluar kata-kata kotor ini. Cobalah kalau Bapak Ibu pergi ke pasar, gaul dengan orang-orang preman, itu mulutnya itu pasti ngomong dikit-dikit kotor, dikit-dikit kotor, dikit-dikit kotor omongannya itu. Berbeda dengan orang yang dia rajin sholat ke masjid dan dia beribadah di masjid, kalau ngomong ada nggak perkataannya kotor? Susah mulutnya mengeluarkan kata-kata kotor tadi. Nah itu. Jadi inilah yang disebut dengan asyam junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai kita agar kita tidak bisa melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Fala yarfus. Dia tidak akan mengatakan perkataan yang buruk. Wala yajhal. Dan juga tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Wa ini mu'un qatalahu aw syatimahu. Kalau misalkan ada orang yang datang kepadanya lalu berkata buruk, berkata jorok, melakukan hal yang tidak baik di depan dia atau menyakiti dia, berusaha untuk supaya dia itu melawan, maka cukup katakan ini shaimun, aku berpuasa, aku sedang puasa. Maka dengan demikian kita tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Dengan kita mengatakan untuk berpuasa, berarti kita memotivasi diri kita sendiri untuk tidak ikut terlibat dalam perbuatan yang buruk dan kotor tadi. Jadi di bulan Ramadan Nabi juga mengajarkan kepada kita 3 hal dalam kurikulum. Saya mau kasih tahu kurikulum Nabi di bulan Ramadan. Jadi kalau kita di bulan Ramadan ini kita harus pegang kurikulum ini. Yang pertama tadi apa? Meningkatkan sholat. Sholatnya dinaikkan, ditambah lagi. Jangan hanya sholat wajib saja. Sholatnya lebih rajin lagi ke masjid. Bukber boleh, tapi ya masjid lah sholat tarawih. Ada nggak sholat tarawihnya bolong-bolong gara-gara bukber? Nah itu bukber boleh, tapi ya sholatnya di masjid. Jika perlu bilang sama teman-teman, udah waktunya masuk sholat, ayolah kita sholat bareng-bareng. Itu lebih baik gitu daripada cuma ngobrol tentang ngantuk gak jelas. Kemudian yang kedua adalah qiraahnya diperbanyak. Ini kurikulum. Jadi pertama sholatnya diperbanyak, di planning sholat rawatibnya jangan ada yang tinggal. Lalu yang kedua adalah qiraah, membaca Al-Qur'annya yang banyak. Dan membaca Al-Quran ini nggak cukup hanya baca sedikit kemudian tidur, baca sedikit kemudian tidur. Tidak, baca betul-betul sampai dia khatam Quran. Ada bapak ibu yang insya Allah akan khatam Al-Quran nanti setelah akhir Ramadan. Ada yang khatam 2 kali. Khatam Al-Quran ini bapak ibu bisa dilakukan dengan cara kita memprogramnya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, tenaga supaya kita bisa mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Amin. Jadi khatam Al-Quran ini cukupnya nggak bisa dengan amin saya, Bapak Ibu harus juga berusaha ya dibaca, dikhatamkan. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran, di dalam hadis disebutkan, "Majtama'a qaumun min qaumin fi buyutillah يتلون القرآن ويتدارسونه إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة." Allah akan berikan apa? 2 hal bagi mereka yang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah diberikan rahmat kepadanya. Jadi nggak usah susah-susah kalau zikir itu. Baca Al-Quran. Orang yang misalkan dia tidak zikir, tidak juga berdoa, tapi dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu nanti, ingat Bapak Ibu, akan menjadi doanya, syafaat baginya ketika di yaumil akhir, di akhirat. Gak perlu panjang-panjang doa, ya Allah selamat dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Baca Al-Quran, selamat dunia akhirat.
Jadi Al-Quran itu akan menyelamatkannya. Jadi dia akan mendapatkan rahmat yang pertama. Yang kedua apa? Dia akan mendapatkan kedamaian. Sakinah. Nazzalat alaihim as-sakinah. Akan diberikan kepada dirinya kedamaian. Damai di dalam hati. Nah, kemudian kurikulum yang terakhir yang diterapkan oleh Rasulullah di bulan Ramadan adalah infak. Perbanyak infak di bulan Ramadan. Perbanyak memberikan sedekah di bulan Ramadan. Makanya infak ini nggak cukup dengan apa namanya tadi tanpa direncanakan, dia harus direncanakan. Jadi kita atur betul supaya kita nanti bisa berinfaknya banyak di bulan Ramadan. Di planning, nabung dulu. Saya nggak nabung, saya banyak-banyak infak nanti di bulan Ramadan. Karena infak yang baik di bulan Ramadan itu akan yudha'afu lahu bi sab'imi'ati di'afin, akan dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Jadi perbanyaklah infak di bulan Ramadan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini nanti semuanya bisa memberikan kepada kita motivasi kita di 10 terakhir Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan dianugerahkan kepada kita untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Pak Ismail. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya mau menanyakan Pak Ustadz dan mohon diberi penjelasan nanti. Tadi Pak Ustadz mengatakan malam Lailatul Qadar itu tidak akan bisa dijangkau oleh manusia, kasarnya begitu. Dan itu adalah rahasia Allah. Dan tapi tadi Ustaz mengatakan malam Lailatul Qadar itu harus dicari. Nah, pertanyaan saya yang pertama, bagaimana kiat-kiat mencari malam Lailatul Qadar itu supaya kita dapat menemukan malam Lailatul Qadar itu, karena begitu besar manfaatnya dan begitu besar pahalanya. Itu bagaimana kiat-kiatnya? Mohon penjelasan dan mohon nanti ilmunya Pak Isa. Yang kedua, pertanyaan saya, untuk mengukur keberhasilan manusia atau umat manusia ini dalam berpuasa itu, jadi katakan kita banyak-banyak beribadah dalam bulan puasa. Tetapi pada Ustaz Utadai mengatakan untuk mengukur keberhasilan puasa manusia itu justru nanti setelah hasilnya dilihat bagaimana setelah bulan puasa, apakah ke masjidnya semakin rajin, apakah memberikan sedekahnya semakin banyak, apakah hubungan manusia itu semakin baik. Nah, ini bagaimana kita diskusi Pak Ustadz yang kedua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita jawab ya. Jadi bagaimana kiat-kiat mencari malam Lailatul Qadar? Rasulullah telah mencontohkan di 10 terakhir Ramadan, Rasulullah syaddan mizar. Dia mengencangkan mizar atau mengencangkan sarungnya di sini. Maknanya adalah Rasulullah memperbanyak ibadahnya di 10 terakhir Ramadan. Karena apa? Karena ada potensi untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Makanya saya bilang tadi, Lailatul Qadar ini malam yang penuh dengan rahasia, hanya Allah yang tahu. Kalau ditentukan ini nanti orang-orang nggak mau beribadah di hari yang lain, maunya ibadahnya di hari itu saja. Jadi
usahakan Bapak Ibu di 10 terakhir Ramadan, walaupun sebentar saja, bangunlah, walaupun sebentar, bangun malam, sholat, tahajud, mohon kepada Allah, banyak-banyak berdoa, walaupun sebentar, cukup. Karena dia salamun dia hatta matla'il fajr. Dia akan terus ketika malaikat turun, lalu kemudian dia akan melihat. Walaupun sebentar kita sudah mendapatkan itu, tidak mesti harus full satu malamnya. Yang penting sebentar saja jadi. Yang penting bangun setiap malam, bangun, sholat tahajud, dan kemudian lakukan ibadah berupa qiraat Al-Quran. Karena membaca Al-Quran yang itu nilainya lebih sangat besar sekali, walaupun cuma sedikit aja, 10 kebaikan, satu huruf satu kebaikan, 10 kebaikan. Maka bacalah Al-Quran sebentar aja gak apa-apa. Setiap 10 terakhir Ramadan usahakan. Semoga Allah memberikan kepada kita malam Lailatul Qadar. Niatkan semuanya untuk ibadah, untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Itu kiat-kiatnya. Kemudian malam Lailatul Qadar tadi tentang kualitas mengukur keberhasilan. Maka mengukur keberhasilan itu adanya peningkatan ibadah. Makanya saya sampaikan tadi, ketika di awal Ramadan bagaimana ibadah? Semangat. Pertengahan Ramadan apakah tambah semangat atau tidak? Lalu di akhir Ramadan apakah tambah semangat atau tidak? Nah ini berbeda. Kalau misalkan dia bilang, oh ternyata di akhir Ramadan dia malas-malasan, udah nggak mau tarawih lagi, udah nggak mau lagi baca Quran, yang ada dia malah kebanyakan di luar, bubar terus, tiap malam bubar, nggak mau baca Quran lagi. Lalu ketika di setelah Ramadan berakhir, dia berusaha untuk bangkit kembali, untuk apa? Lalu kemudian Ramadan ini kemudian kesempatannya hilang. Maka di peningkatan tersebut konsisten. Makanya salamun hiya hatta matla'il fajr, ada yang mengatakan itu maksudnya ketika dia mendapatkan kedamaian di dalam hatinya, dia akan terus konsisten dalam melaksanakan amal ibadah. Dia telah merasakan halawatul iman, adanya manisnya iman di dalam dirinya. Dia akan terus semangat, ketagihan untuk ibadah. Dan ketagihan untuk ibadah itu selama bulan Ramadan dan setelah bulan Ramadan akan dia rasakan terus kedamaian tersebut di dalam hati. Dia akan merasakan terus. Makanya orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kedamaian akan dia rasakan terus di dalam dirinya untuk selalu dekat kepada Allah dalam hal ibadah. Maka konsisten di sini maknanya konsisten bukan hanya di bulan Ramadan, bukan tapi terus dia konsisten setelah dia menyelesaikan daripada tarbiyah di bulan Ramadan dengan baik. Baik, ada lagi mungkin? Ya, coba ibu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz, yang ingin saya tanyakan berkenaan masih dengan malam Lailatul Qadar, yaitu apakah tadi Ustaz mengatakan usahakanlah walaupun tidak lama, mungkin setengah jam kita bangun di sepertiga malam, terus kita beribadah, berzikir dan berdoa. Nah, walaupun tidak lama. Nah, ini apakah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini? Sebab ada yang mengatakan kita harus iktikaf di masjid. Nah, seperti ibu-ibu mungkin tidak bisa iktikaf di masjid, dia bangun pada sepertiga malam, mungkin tidak lama, dia beribadah. Nah, apakah ini memang untuk orang yang iktikaf yang mendapatkan Lailatul Qadar, atau memang ibu-ibu atau kita di rumah melaksanakan itu ibadah di sepertiga malam? Itu Ustaz yang saya tanya. Iktikaf di bulan Ramadan itu dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Semakin banyak kita merasakan 10 terakhir Ramadan, semakin banyak pahala yang didapat. Kalau tadi dia pas bangun malam,
Dia bangun, lalu dia baca Quran cuma alif lam mim. Cuma berarti 15, 10, 10, 10, 30 kebaikan. Dikali dengan 1000 bulan. Cuma itulah kebaikan. Orang yang iktikaf, dia akan mendapatkan lebih dari itu. Karena dia duduk di masjid, berzikir, sholat, beribadah, membaca Al-Quran. Lebih banyak amalan yang dia dapatkan di malam 10 terakhir Ramadan. Kalau dia berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, maka lebih banyak lagi dikali-kali berapa ribu kali lipat yang mendapatkan pahala di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar tadi. Itu perbedaannya. Lagi bagi ibu-ibu, misalkan dia ketika sepertiga malam dia bangun, dia sholat tahajud, dia membaca Al-Quran, kemudian dia berzikir dan kemudian dia berdoa kepada Allah, dia pun mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi ingat, ada perbedaan antara yang iktikaf dari nilai jumlah pahalanya dengan orang yang iktikaf cuma sebentar, 30 menit. 30 menit berapalah dia bisa baca Al-Quran? Cuma 1 juz. Orang yang iktikaf semalaman dia bahkan bisa menghatamkan Al-Quran. Maka kalau kita lihat perbedaannya jelas, jauh lebih banyak mereka yang melakukan iktikaf dibandingkan mereka yang cuma 30 menit di sini. Makanya di situ dianjurkan oleh Rasulullah supaya kita iktikaf di masjid, karena semakin banyak kita beribadah. Kalau di rumah kenapa? Apalagi kalau udah melihat kasur, ngantuk, melihat kasur dia ngantuk, bentang sajadah, sampingnya kasur, tengok bantal, lemahnya, naruh pundak ini, udah tidur, ujung-ujungnya kesiangan, tidak mau sahur. Itulah kenapa disarankan di masjid. Di masjid bersama-sama berzikir. Kalau ngantuk, misalkan nanti ada teman yang akan membangunkan, bangun, ayo sholat qiyamul lail, tahajud. Itu yang membedakan. Baik, selanjutnya dari ibu, silakan. Ya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan kita memang sudah planning sebelumnya di bulan Ramadan itu kita baca Quran dalam sehari. Sebetulnya kalau kita kejar bisa 5 juz. Yang pertama misalnya sudah Isra Mi'raj 1 juz, sudah sholat duha 1 juz, sudah surat Tohor 1 juz, sudah surat Asar 1 juz, mau tidur 1 juz. Alhamdulillah itu Ustaz bersama teman-teman sudah melaksanakan itu. Namun yang saya tanyakan, apakah dalam sebulan ini bisa 3 juz, dan yang terakhir yang 10 terakhir ini saya usahakan membacakan artinya full itu artinya. Apakah itu sama dengan nilainya dengan membaca Al-Quran? Penjelasan kami ibu-ibu selalu istiqomah dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ini bertanya berkaitan dengan perbedaan antara qiraah dan tilawah. Kalau tidak salah pernah saya bahas belum. Qiraah itu artinya membaca saja. Ini bagian daripada cara Allah supaya memotivasi kita untuk rajin baca Quran. Kalau kita baca Quran, Bapak Ibu, nggak ada pahalanya. Makanya baca Quran itu malas-malasan. Tetapi baca Al-Quran, Allah berikan kepada kita pahala. Mau paham atau tidak, baca Al-Quran, nilainya 10 kebaikan. Mau ngerti atau tidak, nilainya 10 kali kebaikan. Yang susah baca Al-Quran pun, yang masih terbata-bata, misalkan alifnya alif, lam, kayak gitu. Lalanya itu udah terhitung 1 huruf. Makanya jangan malas-malas baca Al-Quran. Bagi yang masih terbata-bata, kok usah malu, baca Al-Quran. Ini terbata-bata sudah dihitung oleh Allah 10 kebaikan. Nah, apalagi mereka yang bisa bacanya lebih cepat. Kalau bisa baca lebih cepat, maka lebih banyak dia membaca, lebih banyak pula pahala yang dia dapat.
Nah, apa perbedaannya dengan tilawah? Kalau dia membaca Al-Quran, dia memahami artinya, bahkan dia juga membaca tafsirnya, sehingga itu betul-betul meresap di dalam dirinya, dan bahkan dia akhirnya ingat Al-Quran ketika dia akan melakukan hal yang buruk. Dia berpedoman dirinya pada Al-Quran, maka pahalanya 4 kali lipat daripada 10 kebaikan. Ditambah lagi ketika dia membacanya itu di dalam masjid dengan cara tadarus bersama teman-temannya dan saudara-saudaranya seiman, dia akan mendapatkan plus bonus lagi 2 hal tadi yang saya bilang. Apa yang pertama? Akan diturunkan kepada yang rahmat. Yang kedua apa? Akan diberikan kedamaian di dalam hatinya. Jadi banyak lagi pahalanya kalau dia mentilawah dan mentadarus Al-Quran, memahami dan juga belajar bersama-sama membaca Al-Quran. Baik itu loh ya. Jadi benar-benar lebih besar pahalanya bagi mereka yang mentilawah. Tilawah ini beda dengan membaca. Kalau qiraah baca, tilawah itu membaca plus memahami. Baik, ada lagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu di luar konteks kajian kecerdasan studi. Saya ingin tahu Pak, apa benar di dalam penyelenggaraan ibadah ini dan ada yang hadisnya dan yang saya tahu. Tapi kan ada yang mengatakan lebaran itu waktu lebaran, kalau kita lebaran orang bersedekah haram hukumnya. Juga yang berbuka berpuasa dan lebaran haram hukumnya. Tapi tidak ada kejelasan itu Pak, apakah benar itu? Sebab kalau itu resikonya siapa yang menanggung? Sebab kita ini beda pendapat semua. Jadi kami harapkan kejelasan masalah haram tidaknya masalah ibadah puasa atau lebaran ini belum puasa. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, apa perbedaannya dalam ibadah ini? Waktu sholat subuh ada yang pakai kurung, ada yang tidak. Itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini masalah sudah selesai oleh para ulama dahulu. Masalah lebaran ada yang duluan, ada yang kemudian. Sebenarnya masalah sudah selesai pada ulama itu. Tapi bagi kita ini penting untuk diketahui kembali. Karena banyak orang yang masih meragukan, ada yang ragu berdusta dan saya kayak gitu ya. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, ulama berbeda pendapat dari zaman Nabi Muhammad. Dari dulu itu sudah berbeda pendapat. Dan ikhtilaf itu, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Karena manusia ini isi kepalanya berbeda-beda. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, ada yang bahkan manusia pun diciptakan berbeda-beda. Nah, ketika kita melihat ada yang duluan lebaran, ada yang kemudian lebaran, ulama berbeda pendapat karena adanya perbedaan dalam melakukan nalar, menyelesaikan sebuah masalah. Ada yang menggunakan ra'yun, yaitu melihat. Ada yang melakukan hisab, yaitu menghitung. Ya. Perbedaannya apa? Karena perbedaan daripada tata cara menghitung Ramadan lagi, maka terjadilah perbedaan daripada kapan mulainya Lebaran. Berdosa tidak Ustaz? Ya tidaklah. Yang berdosa itu siapa? Yang tidak puasa. Tiba-tiba Lebaran. Jadi perbedaan itu adalah rahmat. Yang ada bagaimana kita bisa menghargai pendapat masing-masing. Siapa yang tidak disalahkan? Tidak ada yang disalahkan. Semuanya benar. Ada hadisnya, ada dalilnya. Mau melihat dengan bulan juga ada dalilnya. Mau dia pakai hisab juga ada dalilnya. Dan semua dalil tersebut langsung disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh para sahabat.
Maka bagi kita menanggapi itu sah, boleh puasanya. Ada yang lebaran, ada yang 30 atau 29 sah. Yang nggak boleh nggak puasa. Bukan itu Pak, yang saya maksudkan kejelasan katakan kalau kita buka sampai saya itu hukumnya haram itu puasa di orang lebaran, di orang lebaran kita puasa, kita lebaran haram itu apa haram itu atau tidak? Ada saja apa itu masalah. Ya, hitungannya sudah berbeda, maka bulan Syawalnya juga berbeda. Bapak nak ikut yang mana? Nak ikut yang bulan Syawal lebaran duluan atau lebaran terakhir? Karena perbedaannya daripada tanggal Syawal tadi, kalau ada yang pas misalkan genapnya 30, berarti Syawalnya pas 1 Syawal setelah 30. Ada yang lebaran di tanggal 29 dan dia yakin, ingat, yakin bahwasanya lebaran 1 Syawalnya jatuh pada 29 setelah dia berpuasa. Maka yang 30 apakah disalahkan? Tidak bisa disalahkan. Dia yakin bahwasanya dia 1 Syawalnya setelah 30 hari berpuasa. Jadi karena hitungannya sudah berbeda, pendapatnya juga beda, maka tidak harus boleh dia berpuasa. Karena dia kalendernya yakin 29 Ramadan, yang satunya lagi yakin 30 Ramadan. Maka kita harus menghargai pendapat keyakinan masing-masing. Nah ini, jadi ini masalah sudah selesai dari zaman dahulu, sudah selesai. Akan tetapi kadang kita ini kurang bisa menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus yakin dan menghargai pendapat orang lain. Ada Muhammadiyah misalkan 29, yang NU 30, ribut, nggak usah ribut, selesaikan, hargai, biarlah mereka berpendapat, mereka punya dalil, mereka juga berdasarkan dalil dari Rasulullah. Nah sekarang masalah kunut, Bapak Ibu Rasulullah, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah itu pernah melaksanakan kunut di waktu subuh. Dan kunut itu Bapak Ibu tidak hanya subuh waktunya, bahkan ketika tarawih waktu witir itu Rasulullah juga membaca kunut. Di Madinah, di Makkah biasanya dibaca kunut waktu tarawih, bukan sholat subuh. Ketika saya di Australia itu juga imamnya membaca kunutnya itu waktu sholat tarawih dan nggak pernah subuh. Dan Rasulullah juga pernah membaca kunut di waktu subuh. Akan tetapi kadang Rasulullah tidak setiap saat kunut waktu sholat subuh. Karena apa? Ihtiyatan bahasanya. Ihtiyatan ini artinya kewaspadaan. Waspadaan takut nanti selanjutnya kunut dinyatakan wajib. Nah itu bahasanya. Makanya kadang imam, ustaz-ustaz ada yang kunut, ada juga yang tidak kunut. Ini saya pengen mengetahui apakah masyarakat ini memahami atau tidak bahwa saya kunut tidak wajib. Jangan sampai kita improvisasi sendiri. Nanti akhirnya sholat tarawih dijadikan wajib. Makanya Rasulullah tidak pernah melakukan sholat tarawih di masjid. Ihtiyatan, khawatir, takut kalau sholat tarawih jadi wajib. Kapan dimulainya sholat tarawih di masjid? Pada masa Umar radhiyallahu anhu, pada masa Khalifah Umar. Maka baru mereka pergi ke masjid, dan itu khawatir. Dan Umar pun merasa tetap khawatir, takut nanti sholat tarawih jadi wajib. Makanya ada kadang imam kunut, ada juga imam kadang tidak kunut. Tujuannya supaya kita paham bahwa itu bukanlah bagian kewajiban di dalam melaksanakan sholat. Apalagi kalau itu subuh terus, berarti takutnya setiap sholat subuh wajib kunut. Ya, Bapak Ibu. Jadi itulah mungkin yang dapat kita sampaikan pada hari ini. Cukup panjang. Khawatir nanti waktu sholat kita isyraqnya habis. Jadi kita akhiri untuk pertemuan hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, kita tutup kajian pagi ini sama-sama bacakan